warahmatullahi wabarakatuh. Mengulang sekali lagi. Orangnya kalau seketik suaranya kalau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras atau yang memabukkan, dan judi, dan berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah kotor, bagian dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut olehmu. Mudah-mudahan kamu beruntung atau menang. Al-Quran surat Al-Ma'idah surat yang kelima ayat 90. Surat Al-Ma'idah ayat 90. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, sedang jamaah wirid ba'da maghrib, rahimakumullah. Marilah kita awali majlis kita yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini dengan bersyukur kehadiratnya atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita sudah diberi banyak nikmat. Kita sudah dibekali dalam hidup ini dengan berbagai pemberian yang semua itu tuntutannya adalah dimanfaatkan untuk kebaikan. So nanti ditanya lagi itu, dulu yang saya kasih dulu dipakai apa? Dicek lagi ya. Kalau kita dinilai pandai menggunakannya sesuai dengan petunjuknya untuk kebaikan, dikasih lagi, dikasih yang lebih banyak, dikasih yang lebih baik, dikasih yang sebelumnya belum diberikan, bahkan belum diperlihatkan. Jadi mari kita syukuri semua itu dengan menunjukkan kepada Allah kita bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Salawat dan salam kita doakan pada Allah
Semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan kepada kita ajaran Allah, ajaran yang diciptakan, dibuat oleh Tuhan yang menciptakan kita. Jadi pabriknya langsung yang kasih petunjuk kan. Yang tahu benda ini dibuat dari materi apa, sejauh apa kekuatannya, sebesar apa kelemahannya. Nah, dia yang kasih petunjuk. Karena itu orang yang lurus akidahnya tidak mungkin mempertanyakan lagi itu. Karena Allah yang bikin, Allah yang kasih buku pedoman, kasih petunjuk, kasih ajaran, tentu pas gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam ini menjelang Isya, insyaallah kita akan mengambil pelajaran dari sebuah hadis yang ada kaitannya dengan ayat 90 yang kita baca tadi. Yang hadis ini menurut Tirmizi dipersoalkan kemakbulannya. Ada yang menyebut ini adalah Hasan Gharib. Tetapi dalam istinbat hukum yang dilakukan oleh para ulama, terlihat isi hadis ini dipakai di situ. Jadi hadis ini sebenarnya diamalkan oleh kaum muslimin. Hadis ini berasal dari Ibnu Abbas, atau diceritakan oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Kata Ibnu Abbas, dulu ada seorang yang sangat kuat, jagoan dia, namanya Rukana. Dia sebenarnya masih serumpun dengan Nabi, masih Bani Hashim, masih sanini itu, masih sekeluarga, sesuku lah kalau di awalnya. Cuma mereka beda jalan dalam keyakinan. Dia ini kafir, malahan kental kekafiran. Jadi kata Ibnu Abbas, suatu ketika Rukanah ini, anna Rukana sala'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia menantang Nabi bertanding gulat. Gulat ini kan termasuk olahraga tertua kan, gulat. Rukanah ini terkenal sebagai jagoan gulat. Bahkan kalau kita ikuti nanti kelihatan di redaksinya, dia belum pernah kalah. Kalau dia orang Minang kira-kira jago silet lah dia kan, pandeka. Dia tersinggung sekali oleh Nabi, sangat tersinggung oleh Nabi, disebabkan Nabi itu mengajak orang Makkah itu masuk Islam. Jadi ketersinggungan keyakinan ini. Dikatakan Tuhan yang disembah oleh orang musyrik, patung dengan nama-namanya yang tenar itu, ada Lata, ada Uzza, ada Manata.
Dikatakan oleh Nabi itu tidak layak dipertuhan, tidak layak disembah. Dia lemah. Jangankan membantu orang yang disembah, dia saja kalau disakiti tidak bisa membela diri. Marilah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Pemberi rezeki dan segala macam. Tersinggung Rukanah tadi karena dia seorang pendekar, seorang jago gulat kan, kemudian ketemu Nabi ditantang. Sara'an Nabi sallallahu alaihi Muhammad, lendang-danga kecianglah kemari pai kan, labi-labi. Kini kita buktian siko. Ang minta tolong ke Tuhan itu untuk menang dari dia. Karena dia selama ini jawara kan, itu pede. Dan juga akan minta tolong ke Tuhan dan katanya kan agar saya menang. Karena ini berkaitan dengan hal yang penting, Nabi ya boleh, itu dilayani oleh Nabi. Tidak disebutkan dalam riwayat ini apakah mereka diring atau tentu saja tidak kan, tentu saja tidak disaksikan. Kemungkinan Ibnu Abbas ini dapat cerita dari Nabi. Jadi kata Ibnu Abbas, fasara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasa marratin. Dalam pertandingan itu rupanya menang Nabi 3 kali berturut-turut gitu. Jadi tidak 3-1 dapat, tidak lo 3-2, 3-0. Itu. Ini Nabi kok kuat. Jadi dia kalah. Jadi kalah pertama, Rasul-Rasul percaya, masa mau kalah lo? Gitu kan. Tidak bisa lah, ulang boleh. Itu mungkin kerana alun kurang siap atau kurang pemanasan. Alah saja kan, ulang boleh. Yang kedua kalah juga. Lagak boleh was-was ya. Iko ya hebat lah ya man. Ditolongnya dari Tuhan yang terkait. Sampai yang ketiga. Dan kata Ibnu Abbas, wa kulla marratin ala mi'atin minal ghanami. Karena dia tadi itu sangat pede, sangat yakinnya tu kamanang karena jagoan selama ko dak ada nak mengalahnya kan. Mulai Muhammad kau orang-orang elok-elok kan, orang lemah-lemah kan kadang begitu. Dia ketika menantang itu kasih taruhan ku manang dan nagih 100 kambing. Jadi wa kullu marratin ala mi'atin minal ghanam. Jadi setiap kali menang tadi itu dapat 100 kambing. Menang dapat 100, menang dapat 100. Dia 300. Banyak tu. Ada yang menyebut 10 sekali menang, ada yang menyebut 1. Tapi ada hadiah yang diberikan oleh Rukanah ini kepada Nabi. Kok 1, kok 10, kok 100, pokoknya 3 kali bilangan itu. Jadi dapat 3 Nabi, 300 atau 30. 300 lah biar keren. Tapi 300. Sebab setiap kali menang itu ala mi'atin minal ghanam, dapat 100 kambing. Wa kana fi tsalisati, pada kesempatan kalahnya yang ketiga itu Rukanah kemudian berkata, kan jadi 3 kali kalah. Rupanya di kalahnya yang ketiga itu ketika Nabi masih mengunci dia tampeh ke tanah kan, dia masih dikunci itu, apa dia kata? Katanya, ya Muhammad, ma wada'a dhahri ilal ardi ahadun qablaka. Hai Muhammad,
tidak ada yang mampu meletakkan kudukku ke tanah, punggungku ke tanah sebelum engkau seorang pun. Tidak ada seorang pun sebelum engkau yang mampu. Nah, berarti kan dia tidak pernah kalah. Dulu nado yang bisa menjatuhkan saya seperti ini, apalagi 3-0. Kok 3-1, 3-2 kan lagi enggak mau balik cakap kok 3-0. Di ma wada'a zahri ilal ardi ahadun qablaka. Belum ada sebelum engkau yang berhasil menjatuhkanku, meletakkan kalau orang gulat itu kan dikunci kan sampai tidak bisa bergerak, nyarah ya. Kemudian wa ma kana ahadun abghada ilayya minka, dan tidak ada seorang pun yang lebih aku benci selain engkau. Ini kecilnya waang orang nampak yang membanci. Cuma dengan kejadian kau, itu sih. Kemudian dia katakan wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dan dengan kejadian ini terbukti yang orang kalah kan, dia gentle, terbukti yang orang kalah dan ikut bantuan dari Tuhanmu yang Maha Kuasa. Itu saya sekarang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau ini adalah Rasul Allah. Masuk Islam itu tidak? Masuk Islam. Dia masuk Islam. Di olahraga itu juga bisa membawa orang pada kebaikan, berdakwah kan. Faqama anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radda ilaihi ghanamahu. Karena sudah selesai, yang kalah sudah ngaku kan. Sebab kalau dia ngaku tak boleh. Nabi kemudian berdiri, dibiarkan dia dalam kondisi itu. Nabi faqama anhu, berdiri Nabi dari sebelumnya mengunci menindih Rukanah tadi itu. Faradda ilaihi ghanamahu. Kemudian Nabi serahkan kembali ghanamnya tadi itu, kambingnya tadi itu. Ndak ikut nak cari dah. Engkau dapat hidayah itu, masuk Islam itu sudah lebih dari semuanya. Jadi dikembalikan oleh Nabi kambingnya tadi itu. Jadi dibawa oleh Nabi itu. Nah, ini dia riwayatnya yang kita maksud tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa beragama ini memang merupakan hal yang paling pokok bagi manusia. Orang kafir sekalipun yang menganut agama tertentu kan, musyrik atau apa, itu memiliki militansi yang hebat, keterikatan dia dengan agamanya itu hebat. Dan itu tidak hanya Islam, sampai tersinggung ya, agamanya itu digembosi ya, diajak penganutnya ke yang lain kan karena kecintaan itu. Di orang non Islam saja kan, non Muslim saja, orang kafir saja bisa begitu beragamanya. Kalau dia memang benar-benar beragama, bukan agamanya benar maksudnya ya, serius dia menganut agama itu. Karena memang keyakinan itu kan sesuatu yang paling dasar. Mestinya begitu manusia. Karena itu bila seseorang tidak merasa tersakiti dirinya ketika agamanya dihina, ketika agamanya dilecehkan, ketika agamanya disakiti dan lain sebagainya, itu
bisa masuk kategori dipertanyakan itu keberagamaannya. Karena itu sesuatu yang paling pokok itu. Nah, dan ini ditunjukkan oleh Uqalah. Kemudian yang kedua, dari hadis ini bisa kita simpulkan juga bahwa Nabi itu tidak hanya kuat jiwanya, tapi juga kuat fisiknya. Nabi itu kan umur 40-nya diangkat. Nah, wisuda aja umur 40. Berarti kemudian 13 tahun di Mekah. Berarti berapa umurnya tuh? 40 tambah 3 balik 53. Setahun sudah tuh baru mulai memimpin perang. Kan perang Badar itu mulai tahun kedua Hijrah. Itu sekitar umur 50. Kalau orang memimpin perang itu tidak mungkin orang letoy-letoy. Apalagi perang zaman dulu kan, yang memang ada yang pakai kuda, yang larinya cepat gitu. Ada yang pakai unta, ada yang pakai lain-lain, tapi ada juga yang jalan. Yang jelas dia itu menaklukkan dirinya, padang pasir, musuhnya, dan itu butuh kekuatan fisik 5 ampe. Ambo lahir 71, kini 2023, berarti 52. Terus juga kalau lah berlari agak 5 balik ini, talok itu. Berarti kita jauh dari sunnah Nabi terkait dengan kesehatan ini. Nabi itu pensiunnya umur 63 itu masih ada mimpin perang itu dari tahun 63 itu. Umur 63 itu. Kita pensiun umur 60, umur 58. Itu nyaris tidak lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya butuh fisik kuat. Jadi ini juga menjadi sunnah bagi Nabi, bagi kita, bahwasanya Nabi itu tidak hanya jiwanya yang kuat, tapi fisiknya juga kuat. Ketika membuat lubang di sekeliling Madinah itu sebelum perang Khandaq, mana ndak taluk di sahabat Nabi maju. Ada batu gadang kan, wah ndak bisa ya Rasulullah, gadang batu namanya kapak. Nabi yang mecah. Jadi begitu Rasulullah SAW. Kan menakjubkan itu pengakuan Rukanah, ma wada'a dhahri ilal ardi ahadun qablaka. Tidak ada yang kafir, yang muslim, yang muda, yang tua, yang biasa gulat dan yang biasa duduk-duduk di rumah yang mengalahkanku seorang pun sebelum engkau. Ini juga bagian dari kemandirian seorang mukmin. Kita butuh bantuan. Kita tidak tahu. Jadi ini adalah salah satu sunnah Nabi. Maghrib kemarin itu ketika berbuka saya melihat rupanya ada di YouTube itu tentang Rukanah itu. Judulnya kalau tidak salah jagoan nomor 1 kafir dikalahkan oleh Nabi. Itu Rukanah itu digambarkan, diperankan seorang yang badannya besar, ototnya menonjol kan, menunjukkan kekuatan. Kan doya Pak Ji ya, Rukanah kan. Tercelit ada Rukanah semua ada hadis itu. Orang terkuat Quraisy lebih itu kan. Dikalahkan oleh Nabi. Kira-kira tentu Nabi kira-kira enggak sekadar itu dulu kan, kalah. Jadi itu, jadi anak-anak kita yang karena aktivitasnya yang
malas bergerak, duduk saja menonton segala macam itu rawan nanti menjauh dari sunnah kebugaran Nabi ko. Saya setek ni ojek, saya setek antan, saya setek anggap barek datang ke. Memang karena itu masuk Islam. Ya, masuk Islam. Ya, hadis wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dia kemudian masuk Islam karena Nah. Mungkin perannya setelah dia masuk Islam tidak seperti Umar, tidak menonjol seperti Umar bin Khattab kan. Kalau Khalid bin Walid sebelum Islam dia sudah terkenal sebagai panglima hebat. Dialah yang bikin kaum muslimin kalah di Uhud misalnya. Ketika Islam tinggal konversi saja, dulu di pasukan kafir, sekarang di barisan muslim kan begitu. Ukanah ini menurut cerita di situ, tapi ini perlu dicek lagi kan. Dia ikut hijrah bersama Nabi dan dia meninggal pada masa Bani Umayyah. Jadi agak cukup panjang juga usianya. Itu yang kedua. Jadi ini menjadi catatan juga bagi kita. Kaum muslimin itu adalah personil yang bugar, yang kuat, yang yang tangguh. Makanya Nabi sebut al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu lebih aku suka dari minal mu'minid dhaif, dari seorang mukmin yang lemah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis ini dijadikan dasar atau riwayat yang semakna dengannya dijadikan dasar. Itu terlihat dari keputusan para ulama bahwa ini termasuk permainan yang hadiahnya halal. Kan ada permainan, ada hadiah. Itu sebenarnya ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang jenis yang dilakukan Nabi ini termasuk permainan, perlombaan, pertandingan yang halal, yang boleh, yang bisa dilakukan. Di mana hadiahnya itu berasal dari salah seorang atau sebagian peserta saja. Jadi kalau ada nama tanding kan, ada hadiahnya. Jika hadiahnya itu datang dari salah seorang peserta, sebagaimana Rukanah di sini, Nabi kan tak satu menyiapkan hadiahnya. Rukanah saja wecanya syarati kambing. Itu termasuk yang boleh. Sebab ini sebenarnya sudah lama keputusan para ulama itu. Cuma tidak sebagian tetap melaksanakannya, tapi sebagian memandang mengabaikannya. Sebab kalau permainan, pertandingan, perlombaan, al-la'bah yang hadiahnya berasal dari pesertanya, apakah apakah seluruh dari sumbangan peserta itu dijadikan hadiah atau bukan, itu adalah perlombaan yang hadiahnya itu termasuk yang tidak halal, itu haram itu. Jadi kalau ada perlombaan, pesertanya membayar inset kah namanya, uang pendaftaran lah namanya. Yang dari inset atau uang pendaftaran itu sebagian atau seluruhnya dijadikan hadiah, yang itu nanti akan didapatkan oleh yang dinyatakan sebagai pemenang,
itu sebenarnya haram, itu judi, itu tidak boleh. Cuma pertanyaannya, apakah itu banyak dilakukan oleh kaum muslimin? Banyak orang mengatakan tidak. Ada perlombaan bayar insen. Banyak tak sekarang? Padahal itu judi itu. Kalau dari iuran anggota sudah ditetapkan 2 anggota untuk hadiah. Ya. Iuran anggota itu seluruh anggota. Itu yang judi itu. Jadi kategorinya mereka al-la'batu tahtawi, ya, kan disebutkan permainan yang mengandung ala rihanin, ada taruhannya, kemudian dia berada pada posisi al-hadz. Masing-masing mungkin menang, mungkin kalah. Itu dia yang judi. Permainan ada taruhan, masing-masing bisa kalah, bisa menang. Itu dia. Jika hadiahnya itu berasal dari peserta, apakah seluruh dari sumbangan peserta itu dijadikan atau sebagian? Itu dia taruhan. Yang bolehnya kayak yang tadi itu, disiapkan oleh sebagian atau disiapkan oleh pihak ketiga. Misalnya Pak Bertanding kan, sudah itu hadiahnya dari wali kota misalnya, atau dari dari Pak Camat atau Pak A kan, dari gubernur, atau orang kaya. Mainlah kalian. Itu cirinya kan. Bara perlu hadiahnya moyang nanggung. Bara porsinya hadiah satunya bara. Silakan main. Itu boleh. Tapi kalau seluruh peserta itu bayu dan tidak ada di antara peserta itu yang tidak ikut menyumbang, kita pahami lambe-lambe ya. Ada yang bertanya begini, Ustaz, pernah di Belimbiang, bukan di Belimbiang ya, yang berlomba apa anak-anak Ustaz, itu hadiahnya dari mana? Kami kumpulan dari orang komplek, tentu saja dari orang tua, pokoknya orang dari komplek. Apakah itu boleh? Mungkin tanya, ada ndak di antara peserta itu yang orang tuanya tidak ikut nyumbang? Ada Ustaz. Atau konkretnya mereka lain ndak ditanya sebelum ikut itu, awak ke satu? Iya. Li satu ama awak nyumbang. Kalau lain jadinya ikut. Kalau indak jadinya tidak boleh ikut. Lain ndak tak itu? Ndak Ustaz. Pokoknya bebas saja. Kalau itu boleh. Sebab dalam perlombaan yang pesertanya itu membiayai hadiahnya, itu dia jadi halal kalau ada yang namanya muhallil. Muhallil itu sebenarnya yang lebih populer itu pada persoalan pernikahan sebenarnya itu. Muhallil itu maksudnya orang yang dibayar untuk menikahi seseorang yang sudah ditalak 3 agar dia halal bagi suaminya yang sudah mentalak 3-nya. Kan talak itu boleh, yang boleh dirujuk talak itu 1 apa 2 atau 3? Yang boleh baliknya balik 2 kan? At-talaqu marratan. Itu begitu kan? Talak itu yang boleh wajib balik itu 2. Talak sekali. Menyesalnya kan, balik masa iddah balik. Atau kalau lewat masa iddahnya nikah balik.
talak lo sekali lagi, itu lo balik. Talak lo sekali lagi lah 3 talaknya tu. Tu tak boleh balik itu. Dengan syarat kalau mau balik yo kare yo ayo menyasa bana lah 3 talak puluh kok takai ko menyasa. Boleh dengan syarat dia sudah menikah lagi dengan orang lain, sudah hidup berkeluarga secara normal, kemudian singkir untuk bercerai. Setelah selesai masa iddahnya, boleh menikah dek suaminya lah talak 3 sebelum tadi. Tapi harus normal syaratnya itu, pernikahan yang normal. Tapi kalau pernikahannya kalau di kampung aku dulu tuh ketek-ketek masih tak kanak-kanak cari nan bodoh. Nan bodoh tuh yang gak kurang-kurang mesti tali sinar itu kan. Nikahan saja itu suruh carian aja lah. Atau dibayar seseorang nikah de mantan dan tu yo. Tapi awas sudah nikah nak boleh masuk kamar kata. Pokoknya sudah tu carian lah. Tapi kalau masuk kamar lo itu nak elok lah itu dah. Syaratnya harus masuk kamar. Syaratnya harus masuk kamar. Nggak, kalau kan ceritanya yang tidak sahnya gini kata. Kalau yang sahnya itu tadi normal tadi itu, dia menjalani kehidupan yang normal. Eko kan tadi nan muhalil ko ceritanya gitu, yang dibayar tadi itu. Nikahan ya, kan ada nama kakak yang mulai itu. Dibayar aja sana ko, bara 10 juta, itu kan. Tapi syarat dia tadi itu, anak boleh naik ke rumah nak. Dia naik ke rumah sehingga pintu kamar saya boleh lalu dalam kamar tu lah. Buka sehari atau 2 hari ceraian. Itu namanya muhalil. Kalau seperti itu tidak boleh itu. Tidak boleh itu. Ini biasanya di daerah awak sorong-sorong ada mode-mode itu. Ada cara-cara ini. Dulu nama kakak kan. Ya boleh tu Pak. Aduh kan. Kalau dalam permainan tadi itu boleh dia jadi halal ketika ada muhalilnya. Maksudnya itu pamonya tanding badminton ada 20 pasang, membayar ke 20-nya misalnya 50.000. Dia menjadi halal hadiahnya jika diambil dari inset itu sebagian atau seluruhnya jika dia ikutkan 1 atau lebih pasangan lain yang tidak usah bayar. Diminta ke komplek cek kan, siapa pasangan itu ikut perlombaan kami, tidak usah bayar. Kalau dia menang, dia berhak dapat hadiah sebagaimana peserta yang lain yang bayar. Tapi adalah syaratnya. Apa syaratnya? Dia mesti kompetitor potensial kalau istilah kininya kalau begitu. Artinya nyotu punya peluang menang seperti yang lain, berimbang lah itu. Tapi kalau nan muhalil tadi itu cari orang yang baru belajar main badminton, serese tak apa ini kan, ini menunggu servis orang kas mandannya ambil itu misalnya kan, atau baru belakang lah terkongkang saja kan. Satu anza lah ini lah pasti kalah. Kalau boleh itu tidak salah. Dia mesti yang punya potensi sama, berimbang lah. Sebalih 2 leh lah gitu orang kemungkinan untuk menang. Kok berimbang mana lah itu kan. Pokoknya seperti peserta yang lain kemampuannya rata-rata. Jadi begitu. Dan ini sebenarnya sudah lama kita temukan di dalam kitab-kitab fikih kemudian para ulama dan lain sebagainya. Jadi apa yang disebut tadi itu, bagaimana kalau dari iuran anggota, dia tidak melihat ini iuran apa namanya, tidak ada, yang penting hadiah itu berasal dari seluruh peserta atau bukan. Itu kata kuncinya.
Kan dulu mungkin ada yang masih tekana, ya dalil mungkin Pak Anak mungkin tekana, kita akan madan pertandingan 7 Agustus di Kapuk tu dulu ketika kita masih badminton kan. Begitu itu melarang kan, karena kok judi kan. Kau ndak mau nak setor. Siasat sponsornya mah dari judi. Kecuali kalau model yang tadi itu. Tapi kalau waktu itu kan udah mengecek, kok sumbangan hadiahnya Buya kan. Akhirnya saya bilang ketika itu, agaknya dinamuan dana jihad fisabilillah sekalipun gitu. Kalau namo itu misalnya dibuik-buik gitu. Tapi yang sumbangan itu dijadikan seluruhnya atau sebagian menjadi hadiah, yang akan kita para buyan itu maisi, itu judi. Rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi berhati-hati juga dalam konteks ini, dan sekarang itu semakin lama semakin marak. Instansi madan pertanian itu, sadonya. Dan itulah yang akan kita ulang-ulang lagi, kita punya lagi, kita ingat-ingatkan lagi. Ada juga guru SD yang nanya ke saya, Ustaz, kami lomba olimpiade itu mau itu Ustaz, baca caranya sekolah itu masing-masing bayi ya kapo itu yang dijadikan hadiah. Olimpiade sains entah apa ya, matematika entah, pokoknya perlombaan. Dulu ketika Ambo jadi ketua, dulu pernah ada delegasi yang melarang paibatan yang entah lomba salat jenazah entah apa tingkat kelurahan apa. Pak inset itu apa kok kita bayar anak saja lah kan. Iya tu. Sampai tempat lupa mana. Ada di dalam kegiatan itu yang beriur warga anggota yang laki-laki saja, yang perempuan ikut, tapi perempuan pun tidak ikut, tidak bayar. Diikutsertakan di dalam lomba. Kan apa? Lombanya kan lagi laki-laki kursi, tapi laki-laki hadiah itu diberikan kepada polisi kan. Iya. Laki-laki ya bro. Iya. Bukankah kalau seandainya terjadi hal yang tidak elok, perasaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, itu yang mengakibatkan apa? Enggak. Mau jawab cecela. Jika ada peserta yang tidak ikut bayar, tapi dia berhak dapat hadiah kalau menang, itulah okey. Tapi kalau tadi kelaki polisi misalnya kan satu, dan padusi kau kelindak istri dari laki-laki itu saya sadanya nak. Sebab kalau istri dari laki berarti apanya maya lakinya maya itu boleh tu tak? Lain bebas saja. Yang penting kata kuncinya ada ndak di antara peserta itu yang sama sekali ndak bayar, tapi kalau nyo menang dia tetap berhak dapat hadiah. Kalau lah itu okey tu. Kalau pada usia sama laki-laki bayar, dengan laki-laki bayar, hanya berasi satu. Produksi laki-laki pertandingan nak produksi. Itu yang laki-laki yang produksi halal, yang laki haram itu ya. Laki-laki haram tu. Iya sebaya mah. Berarti yang produksi dapat sponsor dari laki-laki kan, yang laki-laki cuma bayar seorang dia haram. Sedekah saja kamu boleh kalau dapat hadiah punya. Mau nak setor kan? Nah, ada contohnya dan bayar seorang setor mau. Tapi mau nak potensial mana? Nah, satu kan. Yang kedua, ayat 91 itu innamas syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir dan seterusnya. Itu kan di situ disebutkan syaitan menginginkan kamu itu bermusuh-musuhan, bermarah-marahan melalui judi segala macam itu. Itu tuh kalau dalam
Hukum namanya itu bukan ilatnya, tapi adalah hikmahnya. Hikmahnya itu hikmah dalam artian itu kelanjutannya, yang bisa jadi yo bisa jadi enggak. Artinya orang yang berjudi itu bisa dibuat setan bermusuh-musuhan, bisa tidak. Sama juga dengan puasa, la'allakum tattaqun. Puasa itu membawa kamu jadi takwa. Ambo lun bisa jadi takwa lah, ndak usah aja mau puasa. Anak itu puasa itu tetap wajib, sekalipun mungkin yang berpokok lun bisa sampai ke takwa lah. Jadi judi itu tetap haram walaupun dia kemudian kami tidak ada musuhan, kami galak-galak saja. Tidak ada musuhan. Jadi yang musuhan itu bukan ilatnya, bukan sebab penetapan haramnya itu. Nah, itu. Tapi itu adalah rijisun, itu yang jadi pokok. Itu adalah perbuatan kotor, itu perbuatan setan, jauhi. Bukan karenanya itu membuat kamu bermusuhan. Kami malahan tambah akrab setelah mulai itu. Kan orang-orang mau judi itu adalah kawan-kawan dakek. Orang mau judinan asli itu sebut itu ke judi. Jadi itu bukan ilatnya, tapi hikmahnya. Bedakan tadi itu. Dia bukan sebabnya. Kalau ilat yang menyebabkan penetapannya itu, tidak itu. Jadi bukan berarti sama juga dengan orang yang salah memahami jilbab misalnya. Jadi kalau dia tidak diganggu, itu berarti boleh tidak berjilbab. Karena dipahami dari zalika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Yang demikian itu agar kamu mudah dikenal dan tidak diganggu. Jadi kalau di suatu daerah orang yang tidak menutup aurat itu tidak diganggu, tenang-tenang saja, itu boleh tidak berjilbab. Salah tuh. Dia bukan karena akan diganggu yang menjadi sebab dia diwajibkan berjilbab. Itu adalah hikmahnya, bukan ilatnya. Jadi misalnya kalau dia suka dengan antara itu gitu loh. Suka sama suka ya. Suka sama suka itu tidak merubah hukum ya. Misalnya kok kan, contohnya agak ekstrim tapi maaf kan untuk menjelaskan. Ya, contohnya agak ekstrim ya, tapi suka sama suka itu tidak merubah hukum. Kalau hukumnya salah, suka sama suka itu enggak. Orang berzina itu suka sama suka atau enggak? Apakah berubah hukum zina dia? Enggak. Yang kalau sudah ditetapkan hukumnya begini, suka amori dosanya kecil orang yang dicuri kan, udahlah berarti yang mencuri itu tidak berdosa, tidak oleh itu. Tuhan menghentikan curi itu berdosa. Yang tidak merugikan orang kan tidak merugikan orang juga. Dalam rumah tadi. Tapi Allah yang ruginya itu, Allah ketentuannya yang dia pun. Jangan boleh bilang paji orang kan. Ya. Pakai sponsor terus. Misalnya ambo sponsor misalnya kan. Ambo main. Di antara peserta yang lain membayar lo enggak? Enggak, itu boleh. Itu model rukanah tadi kan rukanah main batan yang lain Nabi mah. Yang menjadikan hadiahnya kan rukanah. Nabi enggak sesuai menjadikan hadiah. Itu boleh tu. Pokoknya ada di antara peserta itu yang enggak membayar, tapi dia berhak menang dapat hadiah. Itu okey tu. Tapi kalau rato bayar sadonya kan, termasuk yang sponsor-sponsor tadi itu kan satolonya bayar. Sponsornya sebagian 50%, ya 50% dia ditanggung sama misalnya kan. Itu satu sadonya tu. Nyuik sadonya tu. Jadi di dalam kota itu, di dalam pembayaran anggota tadi, digunakan untuk minuman gitu kan. Itu minumannya tu solo tidak minum karya maksudnya kah? Oh enggak. Pokoknya minum kan. Masuk
Jadi mereka Buya, ini kan dua bagian tuh. Satu untuk biaya penyelenggaraan, satu lagi untuk hadiah. Kalau untuk biaya penyelenggaraan itu tidak masalah, karena kita nikmati sama-sama. Yang kalah boleh minum, yang menang boleh minum. Tapi kalau yang menang minumnya boleh dua yang kalah seketek saja, itu karena itu. Tapi kalau sama saya haknya nasi sama sebungkus orang, minum sama, itu aman tuh. Yang jadi masalah tadi itu adalah yang hadiah. So hadiah kan tidak mungkin yang kalah ya hadiah loh. Tapi kalau hadiahnya udah pelo hadiah sadonya kan, itu tidak walau itu. Tapi kalau yang menang saja yang dapat hadiah, yang kalah tidak, itu ya tadi itu. Menang kalah dia hadiah. Kalau itu tuh walau tuh. Namanya hadiah, dapat piala sadonya kan. Jadi wah anda pandai-pandai main ya bisa DP hadiah. Tentu yonan nomor 1 tu kadang hadiah itu bervariasi hadiah. Nah, kesamolah dia malah ini kan ada peringkat-peringkatnya. Jadi bukan main pingpongnya dilarang Buya aku kecelo berhenti. Aku pedang lo Pak John Pak Yun. Apa namanya? Ya. 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 Pertanyaanmu PT itu dari peserta atau bukan? Iya yang iuran rutin itu kita ke belakang lo. Yang ikut itu satu bayar iuran rutin itu sudah enggak? Masa anggota nak bayar iuran rutin? Ada yang tak bayar. Ada yang tak bayar. Sana keadaan. Pera isadonya nyo, ndak ada pernah nyo bayar lah. Ndak ada pernah nyo bayar lah. Ndak pernah nyo bayar. Nyo kata kuncinya mereka siapa nama? Kata kuncinya adalah jika ada dari peserta itu satu atau lebih yang tidak ikut berkontribusi di situ, tapi nyo berhak menang, berhak dia, itulah tu. Tapi kalau nyo dulu pernah aja nyo bayar kan, kan tak mungkin nyo perai saja sadonya dah kan. Lah banyak di itu mah. Ndak pokoknya kok ndak kini nyo bayar dulu nyo bayar. Ini ndak bercerita bila nyo bayar. Yang penting pitih itu diambil dari peserta atau tidak. Itu tanda itu kata kuncinya. Yang itu tidak akan halal kalau dibagi dia haram. Jadi dia ya halal. Lah masuk tu kan? Lah, dalam mana itu kan? Semangatnya begini ya, kita terus menerus menggali apa yang kita lakukan sehari-hari. Mana tahu ada yang perlu kita perbaiki. Berkuatlah, senang-senang saya gitulah. Aman kan menunggu tiket sarugo. Kira kecil mereka, aku kan naik kok, kan payah. Sebab banyak sekarang itu sesuatu yang sebenarnya salah tapi sudah dianggap biasa. Salah satunya ini. Di mana pakai internet. Nah, apakah UIN yang melakukan, apakah Kemenak yang melakukan, kadang-kadang susah nyebut ini. Ya. Lah benar. Halo Nai, kita sudah sambung sudah salat mulai. Buya masih halunya tanya berkuasa kamu. Ada sebuah isu. Memang itu ya. Jadi Al-Quran itu disipirnya ada orang menunjukkan banyak lama Jawa. Coba. Kawan disipir ke sini. Yang data kemudarek itu yang sana. Yang data kemudarek di antaranya itu tidak sadonya ya. Di antaranya itu. Yang hukum tidak akan berubah. Lah
Tapi sudah apa jam bercakap lah sampai pulang lah. Aman-aman tu. Nak mau setuju je. Yalah. Itu bakal. Ya Bapak dan Ibu mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Itu diskusikan juga kok Tarui, karena ada hal-hal tertentu yang mungkin kunci tapi tidak tersampaikan dalam kesempatan. Oh itu rupanya kata kuncinya kan bisa jadi. Kok ini kalau nampak simpul utama kan mungkin kayaknya tidak masuk tuh. Nah itu mungkin dalam dialog kita lebih lanjut mungkin bisa kita tuntaskan itu. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.